Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kami bukan ibadah yang hanya rutinitas saja, tapi ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa biarlah kami mengesampingkan setiap tarikan-tarikan yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami kepada Tuhan, khususnya dalam pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kami hari ini. Tuhan menolong kami untuk kami respect, menghargai firman lebih dari apapun juga. Bapa Surgawi, nyatakan isi hatimu kepada kami. Engkau berbicara kepada kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar dan kami terima hari ini, dengan sukacita kami melakukannya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya buka masker ya. Shalom. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya secara pribadi kali yang pertama boleh melayani di GGP Kabar Baik ya, Elin Kabar Baik, GGP Kabar Baik. Yang kedua tentu saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Naso yang memberikan kesempatan pada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya bersuka cita boleh bertemu dengan jemaat GGP Kabar Baik ya di Curug, apa namanya? Curug ya, puji Tuhan, Gunung Sindur. Ya, nama saya Robertus Sela. Saya tinggal di Bogor, melayani di GGP Immanuel Bogor, dan saya asli dari Kalimantan Barat, Pontianak, orang Dayak ya. Orang Dayak gak beda-beda jauh wajahnya dengan orang Nias kalau tidak salah. Saya punya istri 1 dan anak saya 3. Dan saat ini saya dipercayakan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Ketua Umum Gereja Gerakan Pentakosta Bapak Pendeta Diki Iyo sebagai sekretaris umum di Majelis Pusat. Dan Bapak Pendeta Naso bersama-sama dengan kami melayani di organisasi GGP. Beliau adalah Ketua Departemen Pria ya, GGP ya, di pusat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tentu saya sangat bersuka cita boleh bertemu dengan jemaat di tempat ini. Kalau di beberapa tempat, misalnya di Pak Mul, di Pak Bambang, di Banten ya, kemudian juga di Elim, saya udah beberapa kali melayani. Cuma di tempat ini baru sekali saya melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka Mazmur pasal 52 ayat 10. Mazmur 52 ayat 10. Kalau sudah dapat saya akan membacakannya. Mazmur 52 ayat 10. Berbunyi demikian. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, kita merenungkan, menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah menjadi seperti pohon zaitun. Bapak Ibu, bahwa Mazmur 52 ditulis oleh Daud dalam pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan ketika dia mengalami kejaran atau dikejar oleh Raja Saul untuk dibinasakan, untuk dibunuh. Kalau kita melihat latar belakang di pasal 52 ayat 1, di sana dikatakan bahwa ketika dia bersembunyi di rumah Ahimelek, dia dilaporkan oleh orang Edom yang bernama Doeg. Sehingga saudara-saudara, sebagai seorang pelarian yang dikejar oleh orang nomor 1 di Israel,
Tentu saudara-saudara mengalami berbagai perasaan yang campur aduk dalam dirinya. Namun saudara-saudara, kemudian kalau kita melihat pasal 52 ayat 10, ada ungkapan, ada pengakuan yang luar biasa dari Daud. Dia mengatakan bahwa aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Kenapa dia mengungkapkan dia seperti pohon zaitun? Dan kemudian saudara, dia seperti pohon zaitun disebabkan dua hal. Yang pertama, karena dia selalu rindu atau selalu ada dalam rumah Allah. Yang dia rindukan adalah rumah Allah. Keinginannya ingin bersekutu senantiasa dengan Tuhan, seperti lagu yang pertama tadi. Dia selalu ingin bersekutu dengan Allah di dalam rumah Allah, karena memang Daud terkenal dengan pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia percaya akan kasih setia Allah. Dengan dua syarat ini dia percaya kepada kasih setia Allah, bukan hanya sementara tapi seterusnya dan selamanya. Dia percaya Allah itu setia. Dia percaya Allah itu adalah Allah yang selalu menyertai dia dalam segala waktu. Dua hal ini saudara membuat Daud seperti pohon zaitun yang hijau. Nah pertanyaannya, kenapa dia mengatakan dirinya seperti pohon zaitun? Dia tidak mengatakan dirinya seperti pohon pete, pohon duren, atau pohon-pohon yang lain. Ya tentu pohon pete dan duren nggak ada di Timur Tengah. Kenapa dia menyatakan dirinya seperti pohon zaitun, saudara? Pohon zaitun adalah salah satu pohon yang mampu bertahan ribuan tahun umurnya. Saya mendengar kisah bagi mereka yang pernah pergi ke Yerusalem. Sampai saat ini di mana pernah Yesus berdoa di Taman Getsemani, sampai saat ini pohon zaitun itu masih tetap ada. Masih tetap ada. Jadi kalau Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun lebih yang lalu berdoa di tempat yang sama dan pohon zaitun masih ada, itu pohon zaitun itu masih ada sampai sekarang. Pohon zaitun itu memiliki umur yang sangat panjang, lama. Tapi saya tidak membahas tentang lamanya umur pohon zaitun. Tapi saudara-saudara, kenapa Daud mengungkapkan itu? Dia bisa seperti pohon zaitun. Yang pertama tadi karena dia selalu ada dalam rumah Allah. Yang kedua, dia percaya akan kasih setia Allah seterusnya dan selamanya. Nah kalau kita saya membaca ensiklopedia, saudara, minimal ada 3 kelebihan pohon zaitun dibanding pohon-pohon yang lain. Yang pertama, saudara, pohon zaitun dapat tumbuh di tanah yang tandus sekalipun. Itu. Yang pertama, pohon zaitun dapat tumbuh di tanah yang tandus sekalipun. Nah itu luar biasa, saudara-saudara. Pohon-pohon lain hanya bisa tumbuh di tanah yang gembur, yang subur. Tapi pohon zaitun dia dapat tumbuh di tanah yang yang tandus. Dia dapat tumbuh di padang pasir. Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudara-saudara. Daud dikejar-kejar mau dibinasakan oleh tentara Saul. Daud dikhianati luar biasa. Tapi dia saudara bukan hanya dapat tumbuh di tempat di mana dia senang atau tempat yang indah, tempat yang nyaman, tapi di tempat yang sulit sekalipun Daud tetap bisa tumbuh karena dia rindu akan rumah Allah. Dia percaya akan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita selalu merindukan rumah Tuhan, kalau kita percaya akan kasih setia Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita, kehidupan kita tidak ditentukan hanya waktu kita mengalami kesenangan, tapi di waktu mengalami kesusahan, situasi susah pun, kita tetap dapat tumbuh.
Saudara, kalau kita belajar sejarah gereja, sebenarnya gereja itu tidak memungkinkan untuk dia menjadi, atau kekristenan itu tidak memungkinkan untuk dia menjadi bukan organisasi, saudara, tapi maksud saya kelompok komunitas yang terbesar di dunia. Anda tahu, di dunia ini, saudara-saudara, memang penduduk dunia kalau dibandingkan, itu menurut survei 21% itu Katolik seluruh dunia, 17% itu Islam, dan 11% itu Kristen. Dari 7 miliar lebih penduduk dunia, kira-kira, saudara-saudara, populasinya seperti itu prosentasenya. Tapi yang menarik, saudara-saudara, baik Katolik maupun Kristen, tentu kita sama, saudara, dalam pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan, pengakuan kita sama. Sejarah kekristenan mengalami aniaya yang tidak gampang. Pada waktu dia mulai ada pada abad pertama sampai abad ketiga, abad keempat, mengalami penganiayaan. Kemudian saudara, di negara-negara tertentu, kekristenan itu mengalami aniaya. Di negara komunis, di negara yang mayoritas agama lain, kekristenan mengalami aniaya. Tahukah Anda bahwa kekristenan bisa tumbuh dan dia berkembang? Kekristenanlah yang mengubahkan dunia ini. Kekristenanlah yang membuat dunia ini menjadi indah. Kekristenanlah yang membuat dunia ini menjadi beradab. Dengan kekristenan ada universitas-universitas berdiri. Dengan kekristenan ada, saudara, panti-panti jompo, panti-panti asuhan, dimulai dari kekristenan. Dengan kekristenan, saudara, penemuan-penemuan baru. Mesin uap ditemukan oleh siapa? Anak-anak muda biasanya. Siapa? James Watt, betul? Lampu pijar nih, siapa yang menemukannya? Thomas Alva Edison. Ada John Locke, ada Isaac Newton. Macam-macam, saudara-saudara. Dan itu, saudara, menyatakan bahwa kekristenan itu mempengaruhi dunia. Kekristenan itu berdampak bagi dunia. Dapat tumbuh dimanapun, saudara. Anda tahu, ini Jawa Barat atau Banten? Jawa Barat. Jawa Barat. Gumbalanya dari Banten. Harus ini masuknya daerah Jawa Barat. Harus ada ke ini. Iya, nanti saya lapor. Saudara-saudara, Anda tahu di Jawa Barat adalah daerah yang sulit, tapi GGP paling pesat pertumbuhannya. Waktu saya sebagai sekretaris daerah, waktu Pak Ketum sebagai ketua daerah, saudara-saudara, selama 5 tahun, dari 35 tercapai gereja itu dalam 4 tahun 92 gereja. Dan sekolah teologi paling banyak di Jawa Barat. Sekolah teologi paling banyak itu ada di Jawa Barat. Yang kelihatannya sulit untuk tumbuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika kita ada dalam rumah Tuhan, sungguh-sungguh serius beribadah, sungguh-sungguh kita percaya akan kasih setia Tuhan, tidak ditentukan oleh situasi di sekitar kita. Dimanapun Anda ditempatkan oleh Tuhan, Anda dapat bertumbuh. Anda dapat bertumbuh. Itu kelebihan pohon zaitun. Sehingga Daud berkata, aku seperti pohon zaitun yang membijau. Kenapa pohon ini menjadi sesuatu yang penting bagi Daud dalam ungkapannya ketika dia menyanyikan lagu syair, saudara. Aku seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu, saudara, kelihatannya kecil lain sebagai, tapi saudara, dia
mampu bertahan hidup. Dia tetap tumbuh walaupun musim kemarau, musim hujan. Dia bisa tumbuh. Itu kelebihan pohon zaitun. Kalau kita selalu rindu akan kediaman Tuhan, kalau kita percaya akan kasih setia Tuhan, kita akan tumbuh. Tumbuh apa artinya, saudara? Iman kita bisa bertumbuh, kekristenan kita bisa bertumbuh, hidup kita bisa bertumbuh, anak kita, saudara, bukan hanya bertumbuh secara fisik, tapi dia menjadi orang-orang yang unggul. Saudara, di Indonesia itu kekristenan minoritas. Tapi tahukah saudara, harus kita bangga, 3/4 teritorial, 3/4 kekayaan itu dikuasai kekristenan. Tahukah saudara, yang merebut medali emas pertama kali orang Kristen, betul? Di Olimpiade maksud saya. Yang juara tinju di Indonesia itu banyakkan orang Kristen. Yang mengharumkan nama bangsa Indonesia luar negeri itu orang Kristen. Kalau juara Olimpiade fisika, biologi, matematik, itu biasanya dari BPK Penabur, dari sekolah Katolik, biasanya begitu kan? Hah? Betul nggak? Padahal ini persulit. Anda mau jadi PNS nggak gampang. Betul? Hah? Oh, dilihat agamanya. Anda mau masuk universitas yang terbaik. Kalau di IPB itu dibatasi, orang Kristen tidak boleh terbaik. Itu yang terjadi. Di ITB juga gitu. Di mana-mana juga gitu. Orang Kristen merasa dikucilkan. Tidak dikucilkan, tidak merasa tersinggung. Kenapa? Karena dia dapat tumbuh dimanapun. Amen. Mental kita jangan mental yang mudah kalah. Mental kita jangan mental yang mudah menyerah. Tunjukkan bahwa Yesus ada dalam hidup. Amin. Itu yang pertama, kelebihan dari pohon itu. Dia dapat tumbuh di tanah yang tadi sekalipun. Yang kedua, saudara, kelebihan dari pohon itu kenapa? Menghasilkan buah tanpa mengenal musim. Menghasilkan buah tanpa mengenal musim. Kalau musim durian ada, betul? Musim rambutan? Ada. Musim duku? Ada. Musim, ya pokoknya musim yang lain itu biasanya ada musimnya. Ada musim durian. Lagunya Wali. Lagunya Wali. Tapi pohonnya itu tanpa mengenal musim dia menghasilkan buah. Daud, saudara, menghasilkan buah tanpa mengenal musim. Dia tidak hanya berbuah pada waktu dia mengalami kesenangan. Dia tidak hanya mau menolong orang waktu dia ada duit, ada lagi, ya senanglah. Tapi dia menghasilkan buah, saudara. Mari kita baca di Mazmur di 1 Samuel pasal 22. Ini latar belakang dari ayat ini, saudara, dari Mazmur yang kita baca. Pasal 21 dan 22 waktu dia melarikan diri. Pasal 22 ayat 1 dan 2, 1 Samuel. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wow, luar biasa.
Padahal dia dalam kesukaran dikejar oleh Saul. Dia masih mau membantu orang yang dalam kesusahan. Daud bisa dia berkata, masalah gue lebih berat dari masalahmu. Saya mau dibunuh orang nomor 1 di Israel. Saya dikejar-kejar. Ada banyak intelijen, tentu ada banyak tentara yang ingin membinasakan dia. Ya masalah utang piutang kecil, masalah sakit hati kecil, masalah yang lain kecil. Daud bisa aja berkata, aduh, masalah saya lebih banyak, lebih berat dari kamu. Kamu pergi aja. Tapi apa yang dilakukan dia? Ada 400 orang yang datang kepada dia meminta pertolongan. Kalau kita lihat pasal 21, mulai pasal 20, saudara. Tapi Daud enggak berkata, kamu pergi dah, masalah saya berat. Tapi orang-orang minta batu, dia datang kepadanya. Dan Daud bisa menyelesaikan masalah mereka. 400 orang datang dengan dia. Ini menjadi nanti pemimpin, panglima perang Daud. Seberapa banyak kita ketika mengalami masalah menolak untuk membantu orang yang dalam masalah. Justru ketika dalam masalah ada orang lain datang kepada kita, kita pun dalam masalah. Di situ Tuhan ingin menolong saudara sebenarnya. Tapi seringkali kita, saya juga banyak masalah, kamu nggak perlu datang kepadaku. Dia menghasilkan buah tanpa mengenal musim. Dia mau saudara-saudara berbuah bagi orang lain, menghasilkan buah bagi orang lain, membantu orang lain. Dia nggak ditentukan oleh musim. Orang yang merindukan rumah Tuhan, orang yang percaya akan kasih setia Tuhan, itu selalu dia menghasilkan buah, buah yang baik. Itu kelebihan pohonnya itu. Anda mungkin berpikir, ada apa? Kalau engkau mengalami masalah hari ini, dan ada orang lain meminta pertolongan kepadamu, jangan tolak. Karena disitulah Tuhan ingin menyatakan mujizatnya, pertolongan kepada saudara. Kalau engkau setia di dalam beribadah, setia percaya akan kasih setia Tuhan, Tuhan akan menolong engkau dan engkau dapat berbuah bagi orang lain dan buah itu dinikmati. Daud nggak menolak saudara ketika orang lain datang kepadanya. Kebanyakan dari kita seringkali saudara-saudara melihat bahwa masalah kita jauh lebih besar daripada masalah orang lain. Kita lebih fokus kepada masalah kita, padahal Tuhan ingin kita fokus menyelesaikan banyak hal. Pengalaman dalam hidup saya, saudara, ya saya merantau dari Kalimantan Barat itu, saudara, tahun 91. Tamat SMA saya langsung merantau. Saya naik kapal laut. Ya belum bertobat dari Kalimantan Barat. Kemudian waktu itu kapal laut harganya itu masih 27.500. Turun di Surabaya. Dan saya diberikan uang oleh oleh orang tua. Itu 20.000 rupiah. Bawa baju 3 potong, 4 potong lah, dengan celana 3 ini, celana panjang, dan ijazah. Perantau itu biasanya tidak lepas bawa ijazah. Dan yang saya pikirkan, saya harus keluar dari rumah. Dan akhirnya tempat yang saya tuju, saudara, supaya bisa hidup, saya hidup di terminal di Surabaya. Saya hidup di situ karena nggak ada orang, nggak ada saudara. Selama saya di terminal di situ saya berputar dengan banyak hal. Ya waktu itu saudara, sebelum saya bertobat,
ada sedikit keberanian. Keberaniannya bukan karena Tuhan. Ya ada sedikit lah, waktu itu ada sedikit ya kalau orang Dayak kan terkenal, Anda tahu lah ya. Itu yang buat saya berani. Saya tinggal di terminal, saya bergumul di situ, saya bertarung hidup di situ. Lalu saya sampai ke timur, saya ke Bali berapa lama, 3 bulan, jadi balik lagi ke Jember. Nah akhirnya saya kerja saudara menjadi mandor di perumahan yang sedang dikerjakan di situ. Dan di situ ada satu teman saya itu yang di kantor dia kerja, seorang laki-laki, selalu ngajak saya ke gereja, khususnya ibadah youth, ibadah kaum muda di gereja Betani, di Betani di Jember. Waduh, saya pernah hadir sekali, saudara. Dan singkat cerita, suatu saat saya sakit dan hampir mati. Teman saya ini yang perhatikan saya, dia bawa saya ke rumah sakit di opname. Dan kemudian anak-anak muda itu, saudara-saudara, urunan mereka untuk membantu pengobatan saya. Luar biasa. Dan kemudian saudara-saudara dalam dalam waktu yang singkat akhirnya mereka nawarkan saya untuk hidup di pastori gereja. Saya tinggal di pastori gereja. Dan di pastori itu saudara setelah 4:30 pagi itu ada doa pagi. Seluruh pengerja, seluruh jemaat dan jemaat sampai jam 6. Namanya saya belum pernah begitu saudara, aduh berat sekali doa pagi. Singkat cerita saya akhirnya di situ dan melayani kurang lebih berapa lama. Tukang angkat-angkat kursi, pasang bunga karena ibadah di hotel, angkat alat musik, pasang spanduk dan sebagainya. Dan itulah yang saya kerjakan kurang lebih 1 tahun di gereja. Aduh, saya dimarahin oleh gembala, ibu gembalanya. Aduh, saudara-saudara, udah biasa. Saya ngepel di sekretariat, di pastori. Semua hal saya kerjakan. Karena ini ada kerinduan sekolah, akhirnya saya sekolah teologi di sekolah tinggi teologi Tawamang, Solo. Dan tamat, nggak ada sponsor, tapi saudara-saudara bisa selesai, bahkan orang tua saya bisa saya undang itu hadir di wisuda saya di Solo tanpa dia biaya, saya biayain pulang pergi dan saya dan lain sebagainya. Sampai saat ini bagaimana Tuhan memelihara saya menikah. Saat ini pun saya masih ngambil program doktoral di STI dan tinggal nanti April saya harus menyusun disertasi. Dan Tuhan memelihara. Tuhan memelihara. Kalau Anda mau sekolah teologi, saya punya sekolah teologi di STT Skriptura Depok. Sudah terakreditasi, saudara. Saudara Livandi itu datang dari sana. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsipnya saudara, kita ketika kita percaya akan kasih setia Tuhan, rindu kediaman Tuhan, kita dapat menghasilkan buah. Mau berbuah bagi Tuhan? Amin. Itu kelebihan pohon zaitun yang kedua. Yang ketiga, kelebihan pohon zaitun itu saudara apa? Multifungsi. Betul? Daunnya, batangnya, buahnya itu berfungsi. Mungkin sampai akar-akarnya berfungsi. Bahkan minyak pohon zaitun adalah ini yang paling manjur untuk kecantikan wanita. Betul nggak wanita? Hah? Hah? Betul ya? Betul nggak wanita? Dan harganya mahal. Ada yang punya minyak pohon zaitun? Minyak jelantah enggak? Cewek sini nggak pakai jelantah, kamu kebangetan banget. Pakai minyak kelapa. Minyak goreng. Dan wajah mereka mulus-mulus, atau cewek-cewek kayak pohon zaitun campuran lah itu ya. Minyak pohon zaitun campuran. Enggak saya gurau ya. Multifungsi dari batang, daun sampai buah, multifungsi saudara.
Itulah sebabnya Daud ini multifungsi. Dia dapat melayani di mana saja. Dia bisa menjadi panglima perang. Dia bisa ngamonin domba. Ngamonin domba tahu? Dia bisa main alat musik. Dia bisa ciptakan lagu. Dan dia juga kayaknya playboy ya. Tapi enggak lah. Berapa istrinya Daud? 5 ya. Saya nggak waktu itu nggak nanya, lihat WA jadi nggak kurang tahu. Iya. Ganteng saudara, dia bisa di mana saja dia multifungsi hidupnya. Dia bisa berkarya banyak, hasil karya Alkitab yang ditulis dia banyak sekali, Mazmur ini mayoritas ditulis oleh dia. Dan sejarah mencatat dia saudara, dari kitab PL sampai PP namanya ada. Betul? Dan dia itu saudara selalu disebut sebagai pribadi yang menjadi rujukan tentang kelahiran Tuhan Yesus pun dia. Nah itu luar biasa. Multifungsi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita tuh multifungsi. Kita bukan hanya jago di luar sana, kita bukan hanya menjadi pribadi yang berkarya di luar sana, seharusnya di gereja pun kita bisa berkarya. Bagi Anda yang ahli IT, bukan hanya ahli IT Anda dipakai di luar sana, tapi di gereja gunakan tuh kebaikan untuk menyebarkan Injil, untuk memberitakan Injil lewat IT. Hidup kita mesti multifungsi, saudara. Bukan hanya satu hal. Kayak Daud yang multifungsi, dia mampu menolong orang, dia melatih orang menjadi panglima perangnya, dia melatih banyak orang, dia banyak melakukan hal. Itu pohon zaitun. Ketika saya pikir-pikir, apa yang ada kira-kira hampir sama dengan pohon zaitun kalau di Indonesia? Nauzubillah min dzalik. Atuh kumaha tuh daunnya ya? Hah? Bisa dimakan ya? Batangnya? Cuma ditanam deui nya teh nya. Iya. Gitu ya. Pohon kelapa kayaknya. Betul ya? Hah? Ya. Kelapa. Batang kelapa kan bisa untuk rumah biasanya. Betul? Daunnya bisa untuk apa, Pak? Ketupat. Lidinya? Untuk sate bisa ya. Sate tayo. Nah. Apa ada yang iklan tuh kayaknya. Apa lagi? Terus sabutnya untuk apa? Kalau di kampung untuk nyuci piring biasanya. Terus untuk ini, kalau di Manado itu untuk ikan asap ya. Sabutnya betul. Kalau batoknya? Untuk arang, untuk bakar sate, untuk ini ya. Aduh. Terus macam-macam itu berfungsi ya kayaknya ya. Kelapa. Betul ya Bu? Untuk santan enak ya Bu? Sehat ya. Air kelapanya bagus ya airnya. Hampir mirip. Ya itu saudara, jadi bahwa multifungsi. Hidup kita mesti multifungsi. Harus saudara berfungsi di segala bidang, di rumah tangga kita menjadi berkat. Di gereja kita menjadi berkat, di pekerjaan kita menjadi berkat. Jangan sampai orang tua anak kita bilang, papa mah cuma kelihatan baik kalau di gereja, kalau di rumah main tangan, kasar. Ibu-ibu juga begitu. Saudara, hidup kita mesti multifungsi. Berfungsi bagi orang lain, berfungsi bagi banyak orang. Daud multifungsi hidup. Amin. Jadi ini kelebihan pohon zaitun dibanding pohon yang lain.
Tapi syaratnya tadi dua. Satu, apa? Rindu akan kediaman Tuhan. Ibadah. Jangan abaikan ibadah. Yang kedua, percaya akan kasih setia Tuhan seterusnya dan lamanya. Maka Anda dan saya akan jadi pohon zaitun. Amin. Mau seperti pohon zaitun? Amin. Ya. Apa kelebihan pohon zaitun tadi? 3 tadi. Dapat hidup dimanapun, termasuk di tanah yang tandus. Yang kedua, menghasilkan buah tanpa mengenal musim. Yang ketiga, multifungsi. Pohon zaitun itu multifungsi. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Lebih dalam lagi. Awalnya gimana sih itu? Ya. Hampir sama dengan lagu yang tadi ya. Cuma versinya beda. Yang kita kan lagu yang tadi pertama sih. Hah? Oh. Tadi dia bilang ciptaan jemaat di sini itu lagu tadi. Bohong berarti ya saya.